Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, kembali Fakta Sejarah mengangkat cerita yang dituliskan berdasarkan kisah nyata oleh Ahyad Zek. Penulis Ahyad Zek merupakan member dari grup Facebook Creperius Magenta. Teman-teman bisa kunjungi ya. Nanti di deskripsi akan ada linknya. Grup Facebook Creperius Magenta. Ejanya gitu kan sih? Maaf ya kalau salah ya. Dan kisah nyata ini penulis angkat berdasarkan pengalaman yang dialami oleh keluarga seorang teman yang tinggal di salah satu kota di Sulawesi Barat. Nama yang tercantum bukan nama sebenarnya untuk menjaga privasi yang bersangkutan. Penulis berharap kisah ini dapat diambil pelajaran dan hikmahnya untuk teman-teman yang menyimak di Fakta Sejarah dan juga untuk halayak umum lainnya. Tak luput ya, saya sendiri sebagai narator dan juga untuk penulisnya sendiri. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Pesugihan Gunung Kawi. Autor Ahyad Zek. Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Pulau Jawa. Merupakan salah satu tempat favorit bagi orang-orang yang ingin meraup kekayaan dengan jalan pintas, dengan melakukan ritual tertentu. Mitos yang beredar jika melakukan pesugihan di gunung tersebut, maka si pemuja akan mendapatkan keuntungan berupa harta yang berlimpah. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari atau mungkin mengabaikan bahwa di balik bergelimangnya harta itu terdapat kutukan mengerikan yang mengikuti si pemuja sampai ketika saatnya tiba. Cerita ini berawal ketika aku duduk di bangku SMP kelas 1. Namaku Nur. Aku bungsu dari 3 bersaudara perempuan. Kakak tertua sudah berkeluarga sedangkan kakak kedua baru lulus SMA. Biarpun masih SMP, tetapi aku anak paling bandel. Bahkan di kampungku, aku dikenal karena kenakalanku. Rambut cepak, kaos oblong, dan celana pendek adalah styleku sehari-hari. Sementara teman mainku hampir semuanya laki-laki. Bapak dan ibuku berdagang baju di pasar, tetapi sudah beberapa bulan ini usahanya sepi. Sampai pada suatu ketika bapak diajak Pak Joko ke Surabaya. Pak Joko ini orang Jawa yang sudah lama menetap di kampung kami, Sulawesi ya. Beliau juga berdagang di pasar yang sama. Singkat cerita, Bapak pergi ke Surabaya bersama Pak Joko menggunakan kapal laut. Karena kan ini Nur posisinya di Sulawesi ya, Sulawesi Barat tepatnya. Dan 2 minggu kemudian Bapak sudah kembali. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Dari kepulangan Bapak sore itu, sebuah koper. Tetapi Bapak berpesan tidak boleh dibuka kecuali oleh Bapak dan Ibu. Dasar aku anaknya bandel dan selalu ingin tahu, apalagi sesuatu yang dilarang. Semakin menambah rasa penasaranku. Saat itu, yang ada di pikiranku koper itu berisi makanan. Maka ketika Bapak tengah tidur sore itu, koper itu pun kubuka. Ternyata, isi koper itu hanyalah dupa yang dibungkus kain merah dengan tulisan Cina yang aku tidak tahu artinya. Ada beberapa bungkus dupa di dalam koper, dan dalam setiap bungkusnya ada sekitar 12 dupa. Ketika itu, aku tidak tahu benda apa itu. Pikirku itu adalah kembang api. Tanpa merasa bersalah, aku ambil 1 batang, ku bawa ke dapur, dan ku nyalakan dengan korek. Aku heran, berkali-kali ku nyalakan, tetapi kenapa kembang apinya tetap tidak menyala? Hanya asap putih yang keluar dan menyebarkan aroma aneh yang asing bagiku. Tiba-tiba, aku dikagetkan oleh teriakan Bapak keluar dari kamar.
Pasti gara-gara aroma wangi itu yang membuat bapak terbangun. "Siapa ini yang bongkar koper bapak?" Kakakku yang saat itu lewat di depan bapak menjadi sasaran. "Rita, kamu ya yang membongkar koper bapak?" "Bukan aku. Pasti si Nur itu. Siapa lagi?" "Anak setan." Bapak terdengar sangat marah. "Kamu itu Nur, masih saja tidak berubah." Bapak kalau sudah marah seperti itu bisa kena pukul beneran pantatku dengan kayu. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan, aku kabur ke rumah tante yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Malam itu, aku tidak berani pulang dan tidur di rumah tante. 2 hari kemudian, kulihat ada satu ikat dupa digantung oleh bapak di atas pintu rumah. Aku heran dan seperti biasanya, aku selalu ingin tahu dan banyak tanya, apa maksud dupa digantung di atas pintu? Tetapi lagi-lagi, bapak tidak mau menjawab. "Sudah diam saja, anak kecil tahu apa?" Singkat cerita, 3 bulan kemudian bapak memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai usaha baru di sana. Sepeda motor satu-satunya beserta semua emas perhiasan ibu dijual sebagai modal untuk membuka usaha baru. Saat itu hanya bapak dan ibu yang berangkat duluan menggunakan bus, karena aku sebentar lagi mau kenaikan kelas dan kakakku akan masuk kuliah di Makassar. Di tengah perjalanan ada kejadian tragis yang hampir merenggut nyawa kedua orang tuaku. Bus yang ditumpangi mereka kecelakaan masuk jurang. Alhamdulillah, orang tuaku selamat dari kecelakaan itu. Tetapi terpaksa niat mereka pindah ke kota yang baru tertunda sampai bapak dan ibu sembuh. Sekitar 2 atau 3 bulan kemudian, akhirnya kami pun pindah ke suatu daerah di Mamuju Utara yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan. Aku pun ikut pindah sekolah mengikuti bapak dan ibu. Sementara Kak Rita sudah mulai kuliah di Makassar. Di tempat yang baru, waktu itu masih merupakan daerah bukaan transmigrasi baru. Bapak dan ibu membuka toko sembako dan kelontong. Pembelinya pun lumayan ramai. Setiap kali pendapatan hari itu dirasa menurun, besoknya bapak atau ibu selalu membakar 1 batang dupa di pojok dekat pintu toko. Kadang-kadang juga aku yang disuruh bakar dupa. Pada suatu malam aku bermimpi. Saat itu aku ingat malam bulan purnama. Anehnya aku bermimpi kejatuhan bulan purnama. Bulannya sangat besar dan berwarna merah, jatuh di balik punggungku dan kutangkap dengan kedua tanganku. Kemudian bulan itu kuberikan pada ibu dan bapak. Saat aku terjaga dan kuceritakan mimpi itu pada ibu dan bapak, wajah mereka tampak berseri. Kemudian ibu berkata padaku, "Kamu jangan ceritakan mimpi itu pada siapapun ya nak. Insya Allah itu tanda kita akan mendapatkan rezeki banyak." Aku tidak paham apa yang ibu katakan padaku. Tetapi faktanya, sejak mimpi itu memang toko kami semakin ramai dan berkembang pesat. Sampai akhirnya, bapak membeli lahan baru yang lebih luas dan dibangun gedung 2 lantai yang cukup megah. Masih ada lahan kosong di sebelah rumah yang juga milik bapak yang luasnya hampir seluas gedung 2 lantai itu. Lantai satunya terbagi menjadi 6 petak, yang masing-masing petak memiliki ukuran yang cukup lega. Semua petak digunakan sebagai tempat usaha. Tetapi orang tuaku sudah tidak membuka toko sembako dan kelontong lagi. Alasannya, karena saat itu sudah banyak yang ikut membuka usaha kelontong. Bapak membuka usaha bengkel dan toko onderdil motor yang menempati 2 petak paling ujung. Kemudian 2 petak untuk usaha rumah makan dan 2 petak sisanya untuk penginapan. Sementara itu, lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal. Oh iya, sejak kepergian bapak ke Surabaya waktu itu, setiap 6 bulan sekali bapak ditemani ibu selalu kembali ke Surabaya. Saat itu aku yang masih SMP tidak tahu apa tujuan orang tuaku selalu rutin pergi ke Surabaya. Tetapi bukan Nur namanya kalau tidak cerewet dan selalu ingin tahu maksud kepergian ibu dan bapak ke Surabaya. Aku pun sering merengek ingin ikut diajak, ingin merasakan naik kapal laut dan pesawat. Tetapi ibu selalu punya alasan untuk menjawab, seperti nanti
pada saatnya ibu ajak kamu, tapi tidak sekarang ya nak. Dan bapak baru bercerita kepadaku tentang tujuan mereka rutin ke Surabaya kelak bertahun-tahun kemudian ketika aku sudah menikah. Bisnis bapak dan ibu tidak pernah sepi, selalu ramai oleh pengunjung. Ketiga usaha yang dijalankannya, yaitu bengkel dan toko onderdil motor, rumah makan, serta penginapan, selalu memenuhi pundi-pundi harta mereka. Jika pengunjung dan pembeli berkurang atau pendapatan menurun hari itu, maka besoknya pasti bapak atau ibu, atau kadang-kadang juga aku yang disuruh, akan membakar satu batang dupa yang diletakkan di sudut samping pintu rolling door toko mana yang sepi. Maka hari itu, biasanya pengunjung dan pembeli pun akan penuh dan ramai kembali. Udah, jangan banyak tanya. Pokoknya, kalau pengunjung berkurang, bakar saja dupanya. Itu yang selalu dikatakan bapak jika aku banyak bertanya dan selalu ingin tahu alasan membakar dupa. Terus terang, kadang-kadang aku merasa heran kenapa uang ibu dan bapak sangat banyak, seakan tidak ada habisnya. Ibu selalu membelikan apapun yang kami, aku dan kakakku mau, tanpa pernah melihat berapa harganya. Kami benar-benar hidup berkecukupan, bahkan bergelimang harta kala itu. Teman-temanku sampai heran dan kagum melihatku. Mereka sering mengatakan bahwa aku anak yang sangat beruntung. Perhiasan ibu sangatlah banyak. Emas dan berlian selalu menghiasi jari, telinga, dan lehernya. Begitu juga dengan kami anak-anaknya. Tetapi tentu hanya beberapa perhiasan saja yang kami pakai. Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, bahwa ibu dan bapak selalu rutin pergi ke Surabaya setiap 6 bulan sekali. Tetapi mereka masih belum mau terbuka alasan mereka pergi ke Surabaya bila kutanya. Tetapi yang kuingat, setiap kali mereka kembali dari Surabaya, mereka selalu membawa skoper penuh dupa. Ibu bilang bahwa dupa itu hanya bisa dibeli di Surabaya. Oh iya, sejak awal kami menempati rumah baru kami, aku sering merasa seperti ada yang mengawasiku, terutama kalau aku sedang berada di kamar mandi atau ketika hendak tidur di kamar. Aku memang tidak melihat siapa-siapa, tetapi aku seperti bisa merasakan ada kehadiran sosok lain yang sedang mengawasiku. Apalagi, aku sering ditinggal sendirian di rumah. Ibu dan bapak sering pergi ke kota kabupaten atau keluar kota untuk belanja kebutuhan toko. Bahkan kalau mereka ke Surabaya bisa sampai hampir 1 bulan baru pulang, karena sekalian menengok kakak yang kuliah di Makassar. Kejadian aneh yang aku alami selama tinggal di rumah itu adalah selalu ada benda yang terjatuh di dapur. Tidak ada kucing atau tikus. Mungkin masalahnya benda dapur yang jatuh selalu berganti-ganti dan itu terjadi setiap malam. Kalau kutanyakan pada ibu selalu bilang, udah biarin aja. Alhasil, piring atau gelas pecah sudah tidak terhitung lagi. Aku sebenarnya penasaran kenapa setiap malam benda-benda itu bisa terjatuh dengan sendirinya. Juga kenapa ibu sepertinya membiarkan saja. Tetapi tidak pernah kudapati jawaban yang aku harapkan. Pernah kejadian suatu pagi ketika aku sedang membuka toko, tiba-tiba tempat dupa yang terdapat di sudut, yang pada saat itu aku berdiri di dekatnya, terjatuh dengan sendirinya hingga abunya tumpah berserakan di lantai. Itu tempat dupa itu dipaku ke dinding setinggi 1,5 meter dan tidak ada orang lain selain aku. Pun tidak ada hembusan angin kencang saat itu. Kejadian lain yang tak kalah mendirikan bulu kuduku adalah setiap tengah malam di dalam kamarku selalu kudengar seperti langkah orang berjalan di atas plafon kayu. Bangunan atap pada umumnya di daerah kami tidak menggunakan genteng seperti rumah-rumah di Jawa, tetapi menggunakan atap asbes atau seng, sehingga jarak ketinggian antara atap dengan plafon cenderung rendah. Jadi mustahil ada orang bisa berjalan di atas plafon. Tetapi dari bunyi ketukan-ketukan di plafon yang terdengar setiap malam, itu jelas suara langkah kaki orang sedang berjalan. Awalnya, jika mendengar suara itu, aku langsung lari ke kamar ibu. Tetapi, lagi-lagi ibu selalu bilang, udah biarin aja. Lama-kelamaan aku pun terbiasa dan tidak ambil pusing. Pernah suatu malam, ketika itu aku sudah menikah. Aku minta suamiku mengecek ke atas plafon.
ketika kami mendengar suara langkah kaki itu lagi. Dengan menggunakan senter suamiku memeriksa ke atas. Tetapi, seperti yang sudah kuduga, tidak ada siapapun di atas plafon. Suara langkah kaki orang berjalan di atas plafon juga pernah kudengar ketika masih tinggal di rumah yang lama. Seingatku, suara itu mulai terdengar sejak pertama kali Bapak pulang dari Surabaya. Dan suara langkah kaki itu sepertinya mengikuti kami ke rumah yang baru. Tidak berhenti sampai di situ, keanehan di rumah kami. Jika malam kadang-kadang terdengar jelas olehku bunyi deri jendela kamarku terbuka dan tertutup. Meski saat kuperhatikan, jendela itu masih dalam keadaan tertutup dan terkunci. Kejadian-kejadian aneh dan ganjil itu terus berlangsung selama bertahun-tahun kami menempati rumah itu. Pada suatu hari, kala itu, aku sudah duduk di bangku SMA. Bapak mau bercerita soal kepergian bapak dan ibu ke Surabaya. Setelah ku desak dan tak bosan-bosannya aku bertanya ke bapak mengenai hal itu. Itu pun cuma sedikit dan dengan terpaksa. Di Surabaya itu, bapak dan ibu pergi ke sebuah gunung. Setiap kali ke gunung itu, kami selalu memotong seekor kambing. Sudah ada orang di sana yang mengurus semuanya. Daging kambing yang telah terhidang kemudian kami santap bertiga bersama juru kunci di sana. Sisanya kami sedekahkan untuk orang-orang yang ada di sana. Di sana banyak juga orang-orang seperti bapak. Mereka ada yang memotong kerbau, kambing, ada pula yang memotong ayam. Untuk apa sih bapak potong kambing di sana? Kejarku penasaran, tetapi bapak malah menghindar. Sudah. Kamu itu mau tahu urusan orang tua saja. Kalau sudah begitu, bapak tidak bakalan melanjutkan ceritanya. 10 tahun berlalu, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Si abang sudah kelas 2 SD, dan si adik selisih 3 tahun dari abangnya. Kami tinggal di rumah itu bersama ibu dan bapak, karena memang aku yang sejak awal membantu mengelola usaha mereka. Sementara suamiku berdinas di kota Mamuju yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa bulan terakhir ini, usaha orang tuaku bertambah satu lagi, yaitu pom bensin mini Pertamina yang menjual bensin dan solar. Ini adalah satu-satunya pom bensin di daerah kami. Satu truk tangki pasokan bisa habis hanya dalam tempo 2 minggu saja. Dengan bertambahnya unit usaha baru ini membuat uang yang mengalir seperti tak terbendung. Tiap hari uang seperti tak ada habis-habisnya. Suatu hari suamiku mengantar bapak dan ibu pergi untuk suatu keperluan ke Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah perjalanan pulang, saat itu sudah malam dan suasana di jalan sangat sepi. Tidak nampak kendaraan atau orang di sepanjang jalan yang mereka lewati. Ketika mobil melewati depan kuburan sekitar 3 km dari rumah, mereka bertiga melihat sosok pocong tergeletak melintang di tengah jalan. Sosok pocong itu seperti sengaja menghalangi jalan mereka. Ibu sudah panik saja dan menyuruh suamiku untuk terus jalan. Setelah melewati dengan mengambil jalan agak ke pinggir untuk menghindari sosok itu, suamiku sempat menghentikan mobil, berniat ingin mengecek. Mungkin saja itu perbuatan orang iseng, tetapi ibu yang ketakutan dan panik melarang suamiku turun dari mobil dan menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Udah, yuk pulang. Mana ada orang iseng di tempat sepi begini, di depan kuburan pula. Dan beberapa bulan kemudian mulai terjadi penurunan omset dari keempat usaha yang dijalankan orang tuaku, yaitu bengkel dan toko onderdil motor, rumah makan, penginapan, dan yang terakhir, pom bensin mini. Pengunjung dan pembeli menurun drastis. Dupa yang kami bakar setiap hari tak mampu lagi mengembalikan keadaan seperti dulu. Semua itu berawal ketika ibu terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Sejak saat itu bapak dan ibu sudah tidak pernah ke Surabaya lagi karena kondisi ibu yang sudah tidak memungkinkan untuk bepergian jauh. Setiap hari, ibu hanya duduk saja di kursi malasnya. Seharian diam tanpa melakukan apapun. Hanya jika mau ke kamar mandi dan sholat saja, ibu beranjak dari tempat duduknya.
Itu pun harus ditemani karena jalan ibu sudah diseret kaki kirinya. Sungguh hatiku sedih melihat kondisi ibu. Saat itu akulah yang menjaga dan merawat ibu, karena Kak Rita tinggal bersama suami dan anaknya menempati rumah orang tua kami yang lama di luar kota. Sementara kakak sulungku seperti tidak peduli pada ibu. Bahkan pernah saat dia datang menengok, kakak sama sekali tidak mau menyentuh ibu. Aku tidak peduli dengan sikap kakakku itu, biarkan saja, aku masih sanggup merawat ibu. Berbulan-bulan kondisi ibu tidak ada perubahan, bahkan semakin memburuk. Ada bau tidak sedap yang keluar dari mulut ibu, demikian juga dengan aroma tubuhnya. Sementara itu hasil yang didapat dari usaha yang semakin sepi tidak cukup untuk biaya hidup. Suami Kak Rita yang hanya bekerja serabutan tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, aku dan suamikulah yang banyak menyokong semua kebutuhan ibu dan bapak. Suatu hari, bapak mendatangiku dan menceritakan semuanya padaku. Dari cerita bapak itulah, aku baru sadar bahwa selama ini orang tuaku melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Selama ini yang aku tahu mereka hanya bilang ada urusan di Surabaya, itu saja. Tetapi yang membuat aku terkejut saat itu bapak menawari aku untuk melanjutkan ritual pesugihan karena ibu sudah tidak mampu melakukannya. Kata bapak, selama ini ibu yang lebih dominan dalam melakukan ritual. Bapak hanya mendampingi, sehingga bapak tidak bisa menggantikan posisi ibu. Menurut juru kunci yang selalu mendampingi ritual bapak dan ibu di sana, yang bisa menggantikan posisi ibu hanyalah darah dagingnya, harus anak kandungnya. Dan bapak hanya mau kalau aku yang menggantikan ibu. Bagaimana dengan Kak Rita? Sejak awal ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakak aku itu dalam semua urusan bisnis, baik yang tampak nyata maupun yang bersifat magis. Kata mereka, kakakku itu bisa bikin usaha merugi. Entah aku tidak tahu apa maksudnya. Sebaliknya, bapak dan ibu selalu menganggap bahwa aku bisa membawa keberuntungan bagi kemajuan bisnis mereka. Sekarang baru aku sadar, kenapa dulu selalu aku yang disuruh bapak dan ibu untuk membuka toko pada pagi hari dan menutup toko malam harinya. Demikian juga waktu menghitung pemasukan setiap harinya jika ibu dan bapak tidak berada di rumah. Bahkan membakar dupa, aku pula yang disuruh. Bagaimana, Nur? Kamu bersedia? Aku terdiam. Aku tidak bisa memutuskan sendiri perkara yang bisa saja akan mempengaruhi kehidupan keluargaku. Karena itu, aku harus melibatkan suami. Aku harus ngomong dulu sama suamiku, Pak. Meski sangat berharap Bapak tetap menghormati keputusanku. Jujur, saat itu aku sempat tergoda dengan tawaran Bapak untuk melanjutkan ritual pesugihan ibu. Karena sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan. Sehingga ada rasa takut jika harus hidup berkekurangan. Tetapi aku bersyukur suamiku tegas melarangnya. Tak bisa kubayangkan seandainya saat itu aku mengikuti jalan Bapak, entah apa yang akan menimpaku dan mungkin juga menimpa keluargaku. Sekitar 2 bulan kemudian, aku pindah ke Pekanbaru, Riau, mengikuti suamiku yang dipindah tugaskan ke sana. Karena itu Kak Rita dan keluarganya kembali lagi ke rumah Bapak untuk menjaga dan merawat ibu. Tetapi, baru sekitar sebulan kami tinggal di Pekanbaru, tiba-tiba Bapak mengabarkan bahwa kondisi ibu semakin memburuk. Ada yang aneh terjadi pada ibu. Tidak tega pada Bapak yang sampai menangis memintaku untuk datang menengok ibu, aku pun terbang kembali seorang diri tanpa ditemani suami dan anak-anak ke rumah Bapak dan ibu di Sulawesi Barat. Butuh 4 jam perjalanan naik pesawat Pekanbaru Jakarta, Makassar. Dilanjutkan dengan mobil 1 hari 1 malam ke Mamuju Utara. Sesampainya di rumah, Bapak menyambutku dengan derai air mata. Ibumu, nak, ibumu. Hanya kata-kata itu yang terucap dari mulut Bapak. Betapa terkejutnya aku ketika melihat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan. Ibu masih seperti yang terakhir kulihat, hanya duduk terdiam di kursi malasnya. Tetapi kondisinya jauh berbeda. Tubuh ibu kurus sekali dengan pakaian yang sangat kumal dan kotor, serta bau busuk yang amat menyengat. Bau busuk seperti bau bangkai. Aku menangis melihat kondisi ibu saat itu.
Badannya kurus seperti tulang berbalut kulit. Ibu mengenakan pakaian kotor, dekil, bahkan sobek di beberapa bagian. Serta bau badan ibu seperti bau bangkai yang amat busuk. Ibumu tidak mau memakai pakaian bersih, nak. Semakin kotor dan bau pakaian itu semakin ibumu suka, ujar bapak dengan muka murung dan mata berlinang. Ibu hanya mau memakai baju yang dulu biasa ibu pakai jika memasak di dapur. Ada 3 potong baju, dan ketiga baju itu memang oleh ibu jarang dicuci, dan anak-anaknya pun dilarang mencucinya. Entah apa alasannya. Menurut bapak, ibu tetap mandi seperti biasa, gila badannya oleh Kak Rita. Tetapi anehnya, bau badan ibu tidak bisa hilang. Bau busuk yang menyengat masih tetap tercium, hingga aku yang berdiri di sebelahnya saat itu merasa mual dan ingin muntah. Aku hanya bisa menangis. Respon ibu ketika diajak bicara sangat lambat, seperti orang linglung. Omongan ibu sering ngelantur. Ditanya kemana, jawabannya kemana, tidak nyambung. Tingkahnya juga seperti anak kecil, seperti buang air kecil dan buang air besar di sembarang tempat. Kak Rita sering bertengkar dengan ibu hanya karena ibu tidak mau dipakaikan pampers. Kalaupun akhirnya mau pakai pampers, nanti ketika ingin buang air besar, itu pampers pasti ibu lepas dan akhirnya kotoran pun berceceran di lantai. Ketika hendak sholat pun ibu lebih suka memakai mukena yang sudah banyak noda dan bintik-bintik hitam yang sudah layak dibuang. Padahal di lemari ibu banyak sekali mukena yang masih bagus. Melihat hal itu, bapak sering menangis. Mengingat dulu ketika masih sehat, ibu selalu memperhatikan penampilannya. Ada yang membuatku tercekat ketika melihat ibu sholat. Sholat ibu tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi membelakangi kiblat. Setiap arah sajadah kuputar 180 derajat menjadi menghadap kiblat. Ibu serta-merta akan menggeser kembali, membelakangi kiblat. Aku menggigil, bahkan kiblat pun seakan tidak sudi menerima sholat ibu. Lagi-lagi bapak hanya menangis melihat apa yang terjadi pada ibu. Sejak kondisi ibu memburuk, bapak mulai sadar akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya bersama ibu. Kulihat bapak berubah drastis. Bapak lebih religius. Sholat 5 waktu pun selalu di masjid. Kelihatannya bapak benar-benar sudah bertaubat. Bapak cerita, ibu pernah dibawa ke seorang ustadz untuk diruqyah. Sebelum proses ruqyah, ibu disiram air sebatas perut dalam posisi duduk di atas kursi, dan sebuah ember ditaruh di bawah kaki untuk menampung air siraman. Sungguh di luar dugaan. Air bekas siraman yang tertampung di ember berwarna hitam pekat dengan aroma busuk seperti air comberan. Bapak dan kakak ipar yang mengantar ibu sampai mual tidak tahan dengan baunya. Ibu menjalani ruqyah selama 3 hari berturut-turut, tetapi sepertinya belum membuahkan hasil. Kelihatannya dulu ada yang pernah ibu ini lakukan. Benar begitu, Pak? Tanya Pak Ustadz setelah meruqyah ibu. Bapak sudah merasa, tetapi bapak tidak berani berterus terang saat itu. Mungkin ibumu sudah terlambat untuk bertobat, nak, ujar bapak padaku. Di suatu pagi yang cerah aku menerima telepon dari bapak. Waktu itu aku sudah kembali ke Pekanbaru, dan kabar yang bapak sampaikan sontak membuat aku kaget. Rumah sekaligus tempat usaha bapak dan ibu di Mamuju Utara tadi malam sekitar waktu maghrib mengalami kebakaran hebat. Gedung 2 lantai dan seluruh isinya ludes dilalap api. Alhamdulillah tidak ada yang terluka dalam musibah itu. Semua selamat. Dan pada saat bapak menelpon, seluruh keluarga sementara pindah ke bangunan kantor di dalam pom bensin mini milik orang tua. Beberapa hari kemudian, bapak, ibu, dan keluarga Kak Rita memutuskan untuk kembali ke rumah bapak yang lama. Penyebab kebakaran itu diperkirakan dari api lilin yang menyambar tirai jendela. Kebetulan malam itu, listrik padam, sehingga mereka menyalakan lilin sebagai penerangan. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuaku itu bukan hanya menyisakan puing-puing,
Tetapi berikut keanehan-keanehan yang menyertai yang sulit diterima nalar. Seperti yang diceritakan Kak Rita padaku. Keanehan pertama. Kebakaran malam itu terjadi sangat cepat untuk sebuah bangunan besar 2 lantai. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 2 jam, rumah dan toko itu terbakar habis. Tetangga dan orang-orang turut membantu memadamkan. Dengan ember dan peralatan seadanya, hanya bisa tertegun. Tetapi bisik-bisik pun merebak di tengah mereka. Begitulah, kalau kekayaan dari cara yang tidak benar, ludesnya pun sangat cepat. Begitu kata mereka. Damkar yang baru datang 1 jam setelah kebakaran hanya bisa menyiram sisa-sisa puing yang masih membara. Kemudian keanehan kedua. Saat kebakaran terjadi, ada peristiwa ganjil yang membuat bergidik orang-orang yang melihatnya. Dari tengah bangunan tampak kobaran api membentuk putaran seperti angin puting beliung. Putaran api raksasa itu seperti menghisap apapun yang berada di dalam gedung dan membawanya naik ke langit. Apakah mungkin putaran api itu yang membuat api begitu cepat menghanguskan bangunan? Entahlah. Dan keanehan ketiga. Sebelum kebakaran itu terjadi, siang itu Kak Rita dan Bapak sedang duduk-duduk di depan toko. Tiba-tiba muncul 2 orang berpakaian putih-putih dengan memakai sorban meminta sumbangan. Alih-alih memberi sumbangan, Bapak malah berkata-kata yang tidak enak didengar dan menyuruh mereka pergi. Kita aja buat makan susah, mereka malah enak-enak minta sumbangan. Begitu Bapak bilang ketika Kak Rita menegur Bapak. Bapak dan Ibu memang tergolong pelit dalam urusan sumbangan dan sedekah. Itu kami tahu persis. Sebelum mereka pergi, salah seorang dari mereka seperti memberi peringatan kepada Bapak. Kamu orang sungguh pelit. Lihat saja nanti sesuatu akan terjadi padamu. Kemudian mereka beranjak pergi. Merasa aneh dengan ancaman orang tadi, Kak Rita memperhatikan kemana mereka pergi dan keanehan pun terjadi. Sekitar 15 meteran mereka berjalan, kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Malamnya, ketika masuk waktu maghrib, rumah dan toko Bapak terbakar. Tahun 2009, 1 tahun setelah peristiwa kebakaran. Pas waktu maghrib, Bapak meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Darah mengalir dari mulut, hidung, telinga, bahkan kedua matanya. Waktu itu aku belum bisa pulang, hanya komunikasi melalui telepon yang bisa aku lakukan. Ada kisah haru keesokan paginya ketika ibu yang hanya bisa duduk di kursi meminta Kak Rita untuk membangunkan Bapak yang sudah terbujur kaku. Waktu itu Bapak hendak dimandikan. Suruh bapakmu beri nasi kuning, Rita. Sejak ibu mulai sakit, ibu tidak mau makan apapun kecuali nasi kuning yang dibelikan oleh Bapak setiap pagi. Tidak mau kalau anaknya yang beli atau dimasak sendiri. Jadi Bapak dulu sering beli nasi kuning 2 bungkus, yang 1 bungkus lagi ditaruh di kulkas untuk nanti dipanaskan buat makan malam. Semua tetangga yang melayat, terutama ibu-ibu, tak kuasa membendung air mata. Bahkan sampai Bapak dimakamkan, ibu masih belum menyadari dan berulang-ulang menanyakan, "Mana bapakmu? Mana bapakmu?" 40 hari setelah Bapak meninggal, diadakan pengajian selepas maghrib. Selama pengajian berlangsung, di dalam kamar ibu menunjukkan gejala aneh. Ibu yang sudah tidak bisa apa-apa kecuali berbaring di tempat tidur, mendengkur cukup keras dan tidak henti-henti. Begitu pengajian selesai, seluruh keluarga berkumpul di kamar ibu. Mereka sudah merasa bahwa ibu sudah tidak lama lagi. Suara mendengkur ibu semakin keras. Ibu mengorok, bahkan bunyinya seperti suara tersedak. Detik-detik ibu sakaratul maut. Famili tertua menyuruh untuk menghubungi aku yang masih di Pekanbaru. Aku satu-satunya keluarga yang absen malam itu. Tangisku pecah mengetahui kondisi ibu yang kritis. Kedua anakku sampai khawatir melihat aku saat itu. Aku tidak bisa pulang karena suamiku saat itu masih dinas di Medan dan 2 minggu lagi baru kembali. Di rumah aku hanya bertiga dengan anakku. Di seberang pulau, famili tertua kami, aku memanggilnya nenek, meminta aku untuk kuat dan berbicara langsung di telinga ibu lewat telepon. Nenek bilang bahwa ibu hanya tinggal menunggu aku.
Aku akui biarpun aku anak paling bandel dibandingkan kedua saudaraku, tetapi aku paling nekat dengan ibu dan bapak. Semua keluarga juga tahu akan hal itu. Bu, ini Nur sudah dari sini, kata Rita berujar di telinga ibu. Dengan menguatkan hati dan menahan air mata sebisa mungkin, aku berbicara di telinga ibu. Bu, ini Nur. Maafkan Nur ya bu, lama tidak menengok ibu. Dada rasanya mau meledak saat itu menahan tangis. Nur ikhlas bu, jika ibu hendak pergi, Nur ikhlas. Tidak lama kemudian, ibu menghembuskan nafas terakhir. Kak Rita yang memberitahu aku lewat telepon. Nur, ibu sudah pergi. Tangisku kembali pecah. Ada penyesalan yang menyesak di dada mengingat aku tidak bisa berada di samping kedua orang tuaku untuk terakhir kali di saat kepergian mereka. Di sisi lain, mata ibu yang melotot berhasil dipejamkan dengan usapan tangan. Tetapi tidak demikian dengan mulut ibu yang terbuka lebar, yang terpaksa harus diikat untuk membuat mulut ibu mengatuk. Genap 40 hari setelah kepergian bapak, ibu akhirnya menyusul bapak menemui sang Halik. Beberapa minggu kemudian, aku baru bisa pulang ke Sulawesi sendiri, tanpa ditemani suami dan anakku. Aku hanya bisa melihat pusara ibu dan bapak. Dengan berderang air mata, doaku panjatkan untuk mereka berdua. Kesalahan apapun yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka tetaplah orang tuaku. Selesai. Terima kasih buat penulis Ahed Zak. Semoga menjadi hikmah untuk teman-teman yang menyimak kisah ini. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.